بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa YouTube channel Mahad Ibnu Habbas Wiradesa Pakalangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pemateri kali ini. Insya Allah kita akan membahas pagi ini tentang hadis seputar doa saat berbuka. Hadis doa saat berbuka yang dalam hal ini saya ambil dari kitab Tahdhirul Khillan min Riwayatil Ahaditsidh Dha'ifah Haula Ramadan, karya Syekh Abu Umar Abdullah Muhammad Al-Hamadi hafidhallahu ta'ala. Pada hadis ketujuh beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, beliau membaca Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku sehingga aku dapat berpuasa dan memberikan rizki terhadapku sehingga aku dapat berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau dari jalan Mu'ad bin Zahrah, dan beliau juga meriwayatkan dalam kitab Al-Marasil. Dan para penulis hadis-hadis lain juga meriwayatkan hadis ini yang berkisar pada Mu'ad bin Zahrah. Dan Mu'ad bin Zahrah lam yusiku ahadun ghairu Ibnu Hibban. Mu'ad bin Zahrah tidak ditausik, tidak disikohkan oleh seorang pun selain Ibnu Hibban, yang mana beliau menyebutkan di dalam kitab As-Siqat. Tentunya ini termasuk tausikul majahil yang dibawakan oleh Ibnu Hibban. Beliau seringkali mensikohkan perawi yang dianggap majhul, yang tidak ditausik seorang pun dari kalangan para ulama yang meneliti para perawi hadis. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Umar Abdullah selaku penulis kitab Tahdhirul Khillan, kata beliau, "I'lam barakallahu fik anna hadha du'a ja'a bi'iddati alfadhin kulluha dha'ifah la taqumu biha hujjah." Ketahuilah, semoga Allah memberimu barakah, bahwasanya doa-doa ini datang dengan beberapa lafaz, semuanya lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Wala tasluhu fi babil ibadat, dan tidak bisa digunakan dalam masalah ibadah. Wala yajuzu ta'abbud biha, dan tidak bisa digunakan untuk beribadah dengannya. Ini pendapat beliau yang cukup syadid atau keras, karena memang tidak dapat digunakan beribadah. Karena dahulu pada saat muqaddimah pembukaan masalah hadis-hadis dhaif, itu selama orang yang mengamalkannya tidak menganggap itu sunnah atau wajib, maka masih dapat diamalkan. Ini menurut jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya hadis dhaif boleh digunakan untuk fadhail amal. Kemudian hadis ke-8 dari kitab Tahdhirul Khillan, penulis membawakan doa dengan lafaz bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dengan nama Allah, ya Allah, Allahumma laka sumtu, bagimu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan terhadap rizkimu aku berbuka. Penulis menghukumi hadis ini dengan dhaif jiddan, yang mana asal dari hadis ini adalah riwayat At-Tabrani dalam
Mu'jamul Awsat. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Al-Afrad. Dan isnad hadis ini ma'lulah, yaitu terdapat penyakit dengan dua ilah. Yang pertama adalah Ismail bin Amr Al-Bajali, yang mana beliau yatafarrada bil hadisi an Dawud. Beliau meriwayatkan hadis ini secara bersendirian dari Dawud. Sedangkan Ismail bin Amr ini dihukumi dhaif. Adapun Dawud adalah Dawud ibnu Zabraqan, gurunya Ismail bin Amr. Imam Yahya bin Ma'in menghukumi Dawud bin Zabraqan ini adalah laisa bisiqah. Bahkan Al-Imam Al-Jurjani menghukuminya sebagai kadzab, yaitu pendusta. Dan Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah menyatakan bahwasanya hadisnya Daud ini adalah matruk, yaitu ditinggalkan. Sehingga tepatlah apa yang dijadikan penghukuman oleh Syekh Abdullah Muhammad Al-Hamadi, bahwasanya hadis tentang lafaz ini adalah dhaif jiddan. Kemudian hadis ke-9 dengan lafaz laka sumtu ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Untukmu aku berpuasa, untuk Allah Subhanahu wa taala aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, yang atas rizkimu aku berbuka, maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam riwayat yang lain, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu dengan dhamir nahnu. Hadis dengan redaksi ini adalah dhaif jiddan au maudhu', lemah sekali atau bahkan palsu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, begitu pula oleh Al-Imam Daruqutni dalam Sunan beliau, yang di dalamnya ada Abdul Malik dan bapaknya itu Harun. Ibnu Hibban sendiri menghukumi Harun sebagai mungkarul hadis jiddan, yarwi al-manakil katsira. Yaitu hadisnya mungkar sekali. Dia dikenal suka meriwayatkan hadis-hadis mungkar yang sangat banyak. Adapun anaknya yaitu Abdul Malik, faqala Ibnu Ma'in kadzabun. Ibnu Ma'in menghukumi Abdul Malik bin Harun ini sebagai seorang pendusta. Wa qala Abu Hatim matrukul hadis dhahibul hadis. Termasuk hadisnya ditinggalkan dengan redaksi dhahibul hadis ataupun matrukul hadis, sehingga hadis ini dihukumi sebagai dhaif jiddan atau bahkan palsu. Kemudian hadis dengan lafaz yang lain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yasumu fayaqulu 'inda iftarihi", tidaklah seorang muslim berpuasa lalu berdoa ketika berbukanya, ya azim, wahidat yang maha agung, anta ilahi, engkau adalah ilahku, sesembahanku, la ilaha ghairaka, tidak ada ilah selain engkau, ighfir li dzamba al-azim, ampunilah dosa-dosaku yang agung, yang besar, fa innahu la yaghfiru dzamba al-azima illa al-azim, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang banyak kecuali zat yang maha agung. Illa kharaja min dunubihi li yaumin, ya, kayaumi waladathu ummuh, ya. Melainkan ketika dia berdoa dengan doa tersebut seperti keluar dari perut ibunya tanpa dosa sama sekali, kayaumi waladathu ummuh, ya, seperti baru pertama kali dilahirkan. Dalam riwayat tersebut disebutkan alimuha aqbakum fa innaha kalimatun yuhibbuha Allahu wa rasuluhu wa yuslahu biha amrud dunya wal akhirah.
ajarilah kalimat tersebut pada orang yang di belakang kalian, karena itu adalah kalimat yang dicintai Allah dan Rasulnya, wa yasluhu biha amrud dunya wal akhirat, dan memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Tetapi hadis ini riwayatnya adalah dihukumi maudhu', dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimas, fi isnadihi majahil. Bahkan di dalamnya ada Amr bin Jami' dari Aban, yang di mana kalau toh majahil atau perawi-perawi majhul itu tidak ada selain dua perawi ini, maka cukup dihukumi sebagai hadis maudhu' atau palsu. Demikian kajian singkat kita, yaitu sesi ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan maupun pemirsa semua yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.